Kebetulan sudah ada yang bertanya. Pertanyaannya seperti ini teh, mau nanya. Apa itu kan orang yang punya hadas itu nggak boleh ya kita megang mushaf. Mm-mm. Kalau aplikasi di handphone bagaimana? Oke. Ya, kakak siapa tadi? Iya kak, kalau kita mempunyai hadas, hadasnya itu mau hadas kecil ataupun hadasnya itu hadas besar. Memang kita itu tidak diperbolehkan untuk menyentuh atau memegang Al-Quran. Jadi tadi kakak yang bertanya, misalkan kakak itu nggak punya wudhu, ya kita nggak boleh memegang Al-Quran. Kalau apalagi kita mempunyai hadas besar, jelas itu tidak boleh memegang Al-Quran. Ya, nah yang jadi pertanyaan gimana nih kalau misalkan Al-Qurannya itu ada di handphone gitu ya, ada di handphone. Nah kalau misalkan orang yang mempunyai hadas besar, itu kan tidak boleh kita itu membaca Al-Quran. Oke kakak ya, kalau yang mempunyai hadas besar itu kan kita tidak boleh membaca Al-Quran kalau semata-mata, ini semata-mata ya kak. Kalau kita semata-mata itu niatnya untuk membaca Al-Quran, niatnya untuk membaca Al-Quran itu gak boleh, kecuali kalau kita niat zikir. Nah mungkin ini tuh cocok pertanyaannya bagi orang yang mempunyai hadas kecil. Misalkan kita yang gak punya wudhu. Nah kalau yang gak punya wudhu itu sebetulnya memang diharamkan kita itu untuk menyentuh Al-Quran. Tetapi kita itu tidak diharamkan untuk membaca Al-Quran. Ya, untuk membaca Al-Quran. Sekali lagi, kalau yang tidak punya wudhu, itu uh, tidak boleh memegang Al-Quran, tetapi boleh membaca Al-Quran. Nah lalu lantas gimana nih ceritanya kita tuh nggak punya wudhu, kita itu membaca Al-Qurannya lewat handphone, lewat smartphone. Ini biasanya sih terjadi kalau misalkan ibu-ibu ya, atau mungkin aja terjadi pada bapak-bapak. Misalkan kita itu diundang ya ke tetangga yang lagi syukuran 4 bulanan, kan kita suka baca Al-Quran gitu ya kan ya. Nah aduh ini mau kita nggak punya wudhu gitu, kita mau wudhu gimana gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya kita buka handphone nih ceritanya gitu ya kan. Nah itu gimana nih ceritanya, boleh nggak? Nah kakak, itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh meskipun kita mempunyai hadas, kita memegang handphone yang ada Al-Qurannya. Ataupun kita yang punya hadas besar pun sama, boleh kita memegang handphone yang mana pas ketika kita buka ada aplikasi Al-Qurannya. Seperti itu, misalkan sedang terbuka itu ada surat Yasin misalkan. Itu boleh. Ya, apa alasannya dibolehkan? Alasannya dibolehkan karena isinya di dalam handphone itu kan banyak data, bukan hanya sebatas Al-Quran aja, banyak data seperti itu. Sedangkan yang haram kita bawa, yang haram kita pegang, yang haram kita bawa masuk ke kamar mandi itu kan adalah mushaf. Yang diharamkan itu adalah mushaf. Itu pun kalau misalkan kita menemukan ada Quran yang ada tafsirnya, nanti itu beda lagi itu apa itu penjelasannya, maka itu makin panjang lagi seperti itu. Jadi kalau yang pernah teteh dengar di dalam kitab apa itu Mauqiul Islam, di sana dikatakan bahwa handphone atau smartphone yang terdapatnya itu ada Al-Quran di dalamnya, baik itu tampak berupa tulisan atau misalkan berupa audio, itu juga suka ada ya, atau misalkan berupa, itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Jadi itu alasannya, itu tidak dihukumi sebagai mushaf. Oleh karena itu kita memegangnya di dalam keadaan hadas pun itu kita boleh membawanya, meskipun kita membawa handphone tersebut itu ke dalam toilet, seperti itu kakak. Jadi begitu ya kak ya. Ini disebabkan karena tulisan Al-Quran yang nampak di dalam smartphone tersebut itu tidak seperti tulisan yang berada di dalam mushaf. Nah tulisan tersebut itu adalah berupa getaran listrik gitu ya, atau misalkan suatu pancaran sinar yang bisa nampak dan bisa hilang, serta itu bukan merupakan huruf yang tetap, seperti itu. Jadi begitu kakak ya. Insya Allah bisa dipahami ya kak ya.